الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله الملك الهدى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tiada untayan kata dan bahasa yang lebih pantas yang terucap dari lisan manusia yang beriman, terkecuali untayan rasyad tasyakur kita kehadirat ilahi Rabbi. Dialah Allah yang maha pengasih tak pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang, kasih sayangnya tiada terbilang. Sehingga di Jumat yang penuh barokah ini kita masih bisa sama-sama menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Salawat bertangkai salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada penghulu alam, manusia budiman, insan pilihan. Dialah Nabi, dialah Rasul yang telah menyampaikan risalah ilahi Rabbi dengan tutur kata yang penuh hikmah serta bijaksana. Beliau ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan di padang yaumil mahsyar kelak kita memperoleh syafaatul uzma dari beliau. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum lebih jauh Al-Fakir berkhutbah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya Al-Fakir berwasiat, khususnya pribadi Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki di awal tahun yang baru dalam penanggalan kalender Islam. Kita sudah sama-sama melewati dan melalui tahun 1443 Hijriyah. Dan beberapa hari yang lalu kita baru saja memasuki awal yang baru di tahun 1444 Hijriah, dan sekarang pun kita masih berada di bulan Muharram. Lalu bagaimana kita memaknai daripada bulan Muharram ini? yang setiap tahun selalu kita peringati momentumnya,
bahkan masjid-masjid, musolah-musolah, majelis taklim, pengajian-pengajian dengan semangat menyambut datangnya bulan Muharram. Bahkan berkeliling mengadakan pawai obor, bergembira, bersukacita akan masuknya bulan Muharram di tahun yang baru. Tetapi bagaimana kita memaknai daripada bulan Muharram di awal tahun yang baru ini? Apakah hanya sebatas seremonial saja? Apakah hanya sebatas hura-hura saja? Tentunya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan momentum di bulan Muharram ini sebagai bulan untuk meningkatkan kualitas kita, terutama kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada bulan Muharram ini kita tepat berada di tahun 1444 Hijriyah, atau biasa kita kenal dengan tahun baru Hijriyah, yang secara bahasa Arab, secara lafaz hijrah atau hijriyah ini artinya berpindah. Hampir sama dengan kata hajar, hanya berbeda di huruf bagian depan. Yang satu mempunyai arti batu karena menggunakan hak kecil, sedangkan yang satu mempunyai arti berpindah karena menggunakan hak besar. Dan yang kita maksud hijrah di sini adalah yaitu berpindah, yang merupakan asal kata dari kata hajar. Asal kata dari hajar yang diartikan berpindah, bisa kita maknai berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, berpindah dari suatu tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, berpindah dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang lebih baik. Inilah makna hijriyah maksud di sini. Kita bisa melihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, tatkala Rasulullah dengan para sahabatnya berdakwah di kota Mekah, berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, berdakwah dengan secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh seorang kafir Quraisy. Tatkala suatu masa ada seseorang yang berziarah ke kota Mekah, yang berasal dari kota Yasrib, dari bangsa suku Khazraj. Beliau manfaatkan oleh Rasulullah untuk mendakwah kepada salah satu dari suku Khazraj itu. Dakwah Rasulullah diterima. Beliau pun bersyahadat dan masuk Islam. Tatkala pulang ke kota Yasrib, beliau sampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dalam waktu 1 tahun kurang lebih, sebagian penduduk kota Yasrib menerima daripada ajaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lambat laun situasi mulai memanas di kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa lagi berdakwah, sulit untuk mengajarkan agama Islam. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat memutuskan untuk berhijrah ke kota Madinah, atau yang dahulu dikenal dengan kota Yasrib, untuk mendakwahkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah dengan situasi yang begitu tidak memungkinkan, Rasulullah berpindah ke suatu tempat
yang memungkinkan beliau dan para sahabat berdakwah mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwasannya apabila kita sudah menemukan sesuatu yang mungkin sudah tidak baik untuk diri kita, marilah kita berpindah kepada sesuatu yang bisa membuat diri kita menjadi jauh lebih baik. Dan di Hijriyah ini pun, di tahun baru yang ini, berpindah bukan saja hanya pada saat kita berpindah pada suatu tempat, tetapi berpindah daripada segala aktivitas-aktivitas yang mungkin dirasa kurang selama ini kita lakukan. Seperti contoh, mungkin di tahun yang lalu kita sangat kurang menjalankan aktivitas ibadah. Mungkin di tahun yang lalu kita tidak pernah sholat berjamaah. Mungkin di tahun yang lalu kita tidak pernah bersodakoh, bahkan jarang bersodakoh. Maka di tahun yang ini, yang baru ini, kita tingkatkan kembali nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ibadah kita, solat berjamaah kita, sedekah kita rubah dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita lalai, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita lupa untuk melaksanakannya. Maka memaknai daripada kata hijrah tersebut, kita harus bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan di tahun hijrah ini juga bisa dimaknai sebagai tahun persatuan. Hijrah di sini adalah bagaimana kita memaknai bahwasannya dengan pergantian tahun menjadikan titik awal kejayaan umat Islam pada saat ini. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan, sudah menggambarkan tatkala beliau hijrah dari kota Mekah dan ke Madinah, bukan hanya saja sebatas ingin mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwasannya momentum hijrah dari kota Mekah dan Madinah mempersatukan umat Islam pada saat itu. Siapa yang dipersatukan? Yaitu mereka kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita contoh kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita contoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya hijrah di sini bagaimana kita sesama umat Islam untuk bisa saling bersatu. Bukan lagi saatnya kita memperdebatkan masalah ikhtilaf, bukan lagi kita memperdebatkan masalah perbedaan khilafiyah, bukan lagi kita mempermasalahkan perbedaan antara yang kunut dengan yang tidak kunut, bukan lagi kita memperdebatkan antara masalah yang tahlil bukan yang tahlil. Justru perbedaan-perbedaan yang ada di antara umat Islam merupakan suatu rahmat yang bisa kita ambil garis besar sebagai persatuan umat Islam pada saat ini. Jangan jadikan perbedaan sekecil apapun perpecahan antara umat Islam, tetapi perbedaan yang ada dalam diri setiap umat Islam merupakan suatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu marilah sama-sama di bulan Muharram ini, mumpung masih di awal tahun 1444 Hijriah ini,
kita jadikan sebagai bahan introspeksi untuk diri kita. Kita jadikan sebagai bahan renungan untuk diri kita. Kita jadikan sebagai bahan muhasabah untuk diri kita, agar kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maknai pula tahun baru Hijriah ini sebagai titik awal untuk diri kita berpindah kepada suatu tempat, sesuatu yang lebih baik lagi. Minimal ibadah kita, minimal sholat berjamaah kita, minimal interaksi kita antar sesama manusia. Mudah-mudahan kita tergolong umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat berhijrah kepada sesuatu yang lebih baik, sehingga mengantarkan kita kepada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum min amrin bada fi binafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma jamil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wal baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimina fiha هذا البلاد وفي هذا المدينة وفي هذا القرية. اللهم سلمنا والمسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم أجسادنا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا إليك يا الله
الله اللهم سلمنا وسلم من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح